Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2022D akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perilaku dalam psikologi. Saya Amalia Rizky Rahmawati, NIM 121. Saya Keisha Berlian Santoso, NIM 134. Saya Tia Priya Santoso, NIM 142. Saya Dinasri Jagenda Fitra Azhari, NIM 150. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku manusia dengan maksud perilaku atau aktivitas individu itu merupakan perwujudan keadaan psikisnya. Perilaku individu itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi merupakan respon dari adanya stimulus yang mengenai individu tersebut. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan cukup luas. Misalnya seperti berjalan, berbicara, membaca, menangis, tertawa, menulis, dan masih banyak lagi. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak luar, menurut Noto Atmojo 2003. Baik, yang selanjutnya yaitu perilaku dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perilaku refleksif. Perilaku yang terjadi secara spontan atas reaksi stimulus yang mengenai individu tersebut. Contohnya, saat kita terkena api, maka secara refleks, tangan kita akan kita angkat agar tidak terkena api tersebut. Stimulus yang tidak sampai ke otak sehingga perilaku refleksif langsung timbul. Perilaku non-refleksif. Perilaku yang diatur oleh otak, stimulus yang diterima oleh reseptor akan diteruskan ke otak, lalu terjadi respon melalui afektor. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologi atau perilaku psikologis, menurut Branca 1965. Pendekatan psikologi terhadap manusia terbagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan neurobiologis. Pada dasarnya, semua peristiwa psikologis disebabkan beberapa cara oleh aktivitas otak dan sistem syaraf dalam kaitannya dengan sistem tubuh lainnya. Salah satu pendekatan untuk penelitian manusia dengan menghubungkan perilaku dengan kejadian di dalam tubuh, terutama otak atau syaraf. Pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara perilaku yang mungkin bisa terjadi dan kejadian mental yang diamati, seperti pikiran dan perasaan, melalui proses biologis. Gambaran psikologi manusia yang hanya didasarkan pada neurobiologi tidaklah cukup untuk menjelaskan perilaku manusia. Yang kedua, ada pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis dikenalkan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Dasar teori psikoanalisis adalah perilaku manusia ditentukan oleh insting bawaan yang sebagian besar tidak disadari. Proses ketidaksadaran ini menurut Freud adalah proses terpengaruhnya perilaku oleh pikiran, ketakutan, atau keinginan-keinginan yang tidak disadari oleh manusia. Meskipun dalam ketidaksadaran, impuls-impuls ini masih mempengaruhi perilaku. Perwujudan impuls-impuls sadar ini dapat berupa mimpi, keliru ucapan, sara, dan tindakan-tindakan kecil yang tanpa disadari berulang, seperti mata berkedip-kedip atau menarik-narik kerah baju sendiri. Dan gejala-gejala penyakit neurotik atau penyakit syaraf. Psikoanalisis memandang manusia sebagai manusia yang berkeinginan atau homo volens. 3. Pendekatan perilaku behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar, learning process. Manusia belajar dari lingkungannya, dan dari hasil belajar itulah manusia berperilaku. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan dan dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Behaviorisme disebut juga psikologi stimulus response (SR). Pendekatan SR yang ketat tidak mempertimbangkan pengalaman kesadaran seseorang. Pengalaman sadar hanyalah kejadian-kejadian yang dialami dengan kesadaran penuh.
Pendekatan behavioristik memandang manusia sebagai manusia mesin, Homo mechanicus. 4. Pendekatan kognitif. Kognisi adalah sebutan bagi proses berbagai cara mentransformasikan masukan indrawi, membubuhi kode-kode pada masukan ini, dan menyimpan kode-kode dalam ingatan serta mengambil kembali untuk digunakan jika diperlukan. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menanggapi keresahan orang ketika behaviorisme tidak mampu menjawab mengapa ada orang yang dapat berperilaku berbeda dari lingkungannya, yakni karena ia memiliki motif pribadinya sendiri, self-motivated. Pendekatan kognitif berasal dari teori psikologi dan ilmu pengetahuan perilaku lainnya, dan cenderung bersifat individual. Psikologi adalah sumber utama dari teori-teori kognitif dan perilaku manusia. Menurut Littlejohn, 1992, teori tersebut membahas tentang kaitan antara stimuli S yang berfungsi sebagai masukan input dan jawaban respons R berupa perilaku yang berfungsi sebagai keluaran output. Teori kognitif ini melihat hubungan SR yang berkaitan dengan pemrosesan informasi yang terjadi antara rangsangan dan jawaban. Teori kognitif ini melihat cara variabel-variabel terbentuknya kognitif yang menyebabkan terbentuknya perilaku tertentu. Pendekatan ini melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir, Homo sapiens. Pendekatan humanistis. Pendekatan humanistik ini melihat manusia sebagai manusia bermain atau homo ludens. Setiap orang hidup dalam pengalaman pribadi mereka sendiri dan tiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Pendekatan humanistik berpendapat bahwa manusia lebih dari sekedar boneka yang sibuk mencari jati diri, ia juga mencari makna, baik makna hidup, pentingnya di lingkungan, dan apa yang dapat Anda berikan kepada lingkungan. Psikologi humanistik menekankan kreativitas, vitalitas emosional, keaslian, dan eksplorasi lebih penting daripada kepuasan materi. Pandangan humanistik tentang manusia ini berkembang dari ide-ide para filosof eksistensialis seperti Nietzsche dan Sartre. Pandangan ini menekankan kualitas manusia, membedakan manusia dari hewan di atas segalanya dalam kebebasan berkehendak dan dorongan untuk aktualisasi diri. Menurut pendekatan ini, motivasi utama seseorang adalah kecenderungan untuk berkembang dan realisasi diri. Psikologi manusia didasarkan pada 3 fondasi. Yang pertama yaitu keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna, kapasitas manusia untuk pengembangan diri. Oleh karena itu, pendekatan ini menghargai bahwa orang tidak didorong oleh kekuatan eksternal, tetapi manusia adalah aktor yang mengendalikan nasibnya sendiri. Kelima pendekatan ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara pandang yang berbeda tentang manusia dan akhirnya akan membawa kepada analisis yang berbeda tentang perilaku manusia. Kesimpulan, psikologi mempelajari tentang perilaku manusia, di mana perilaku atau aktivitas individu itu merupakan perwujudan keadaan psikisnya. Perilaku manusia terbagi menjadi 2, yaitu perilaku refleksif atau spontan dan perilaku non-refleksif, diatur atau direncanakan oleh otak. Dalam psikologi, perilaku manusia dijelaskan melalui 5 pendekatan, yaitu pendekatan neurobiologis, psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanistis. Kelima pendekatan ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara pandang yang berbeda tentang manusia dan akhirnya akan membawa kepada analisis yang berbeda tentang perilaku manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.